Suara Network. Bogor 100,8 FM, Serang 91,4 FM, Sukabumi 96 FM, Kuningan 89,8 FM, Indramayu 92,2 FM, Kulon Progo 93,8 FM, dan 94,6 Radio Kota Perak. Radio Network, Mega Suara Network. Sesaat lagi kita simak dialog interaktif Info Gunadarma yang disiarkan langsung oleh Mega Suara Bogor, Mega Suara Serang, Mega Suara Sukabumi, Mega Suara Indramayu, Mega Suara Kuningan, Mega Suara Kulon Progo, dan Kota Perak, Yogyakarta. Selamat pagi sahabat Mega Suara, kawan Kota Perak, Sana Kadang, Kulon Progo. Apa kabar Anda saat ini? Mudah-mudahan masih tetap sehat dan tetap jaga kesehatan ya. Kembali kita berjumpa di Info Gunadarma saat ini dan disiarkan secara langsung oleh 7 stasiun Mega Suara Network, yaitu Mega Suara Bogor, Mega Suara Sukabumi, Mega Suara Serang dan Indramayu, juga Mega Suara Kuningan, Kulon Progo, dan Kota Perak, Yogyakarta. Saat ini kita sudah hadir di ruang siaran saat ini. Narasumber kita yang akan membahas seputar Info Gunadarma, termasuk juga pendaftaran mahasiswa baru dan berbagai hal terkait dengan Universitas Gunadarma. Dan sudah hadir narasumber kita, yaitu Ibu Dr. Rodiah STMMSI sebagai Wakil Kepala Pengembangan Sistem Akademik Pasca Sarjana. Oke, kita akan sapa dulu. Halo, apa kabar Ibu? Halo Bang Yuda. Sehat ya? Sehat. Masih tetap sehat, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih sudah hadir di acara ini saat ini ya. Iya, terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk bersama-sama berbagi informasi tentang Universitas Gunadarma di Info Gunadarma. Langsung saja nih terkait dengan narasumber kita kali ini, boleh diceritakan dulu Bu, disampaikan dulu keseharian Ibu di Gunadarma seperti apa dan bidang yang ditangani oleh tim Ibu. Oke. Ya. Baik Bang Yuda. Saya sendiri sebenarnya dosen di prodinya Teknik Informatika. Oke. Kemudian saya juga di bagian akademik pasca sarjana, dan ya kita juga kesehariannya saya juga ikut aktif di penelitian di bawah Ristek Dikti. Biasa ikut hibah-hibah dari pemerintah. Oh, jadi banyak banget ya kerjaannya. Iya, kebetulan. Tapi nggak apa-apa, di tengah kesibukan kita coba ingin mencari tahu seputar Universitas Gunadarma saat ini, terutama menjelang pendaftaran mahasiswa baru. Apa yang akan segera diupdate dan disampaikan untuk saat ini, Bu? Silakan. Baik, Bang Yuda, untuk penerimaan mahasiswa baru, ya, lanjut aja. Untuk penerimaan mahasiswa baru saat ini kita sudah mulai buka ya dari awal-awal tahun. Kemudian untuk penerimaan mahasiswa baru kita juga program studi yang ada di Universitas Gunadarma itu kebetulan sangat lengkap ya. Mulai dari program D3 sampai S3 gitu. Nah, nanti pendaftarannya juga untuk para calon mahasiswa baru bisa mendaftar via online. Kita punya satu alamat gitu ya, nanti bisa diakses. Kemudian nanti semua sudah bisa dilakukan secara online by system. Ya, terkait beberapa hal. Saya ingin lebih sebelum kita masuk ke mengenai fakultas dan sebagainya. Ini terkait dengan tadi yang dibidangi Ibu kan pasca sarjana aja ya? Kebetulan saya di bidang teknik informatika. Teknik informatika. Betul. Oke. Teknik informatika di Gunadarma ya? Iya, betul. Seperti apa nih Bu, bisa digambarkan? Baik, sebenarnya untuk prodi teknik informatika kita berfokus kepada perangkat lunak, akan tetapi memang untuk bidang teknik informatika ini juga bisa istilahnya dikawinkan dengan bidang-bidang lain gitu, karena kebetulan di beberapa bidang penelitian saya juga saya banyak terkait dengan ilmu-ilmu informatika yang saya gabungkan dengan kedokteran gitu. Jadi memang tepat sekali kalau yang ada berminat untuk mengarahkan ke perangkat lunak gitu dan ingin join, bisa nanti ikut daftar di prodi Teknik Informatika Gunadarma, dan ada juga beberapa prodi lain. Baik. Ya, terkait dengan tadi beberapa prodi yang ada di Gunadarma juga, ini sampai sejauh ini di pasca sarjana sendiri seperti apa nih sekarang kondisi sekarang seputar mahasiswa dan sebagainya.
bisa disampaikan, Bu? Baik, untuk di pasca sarjana sendiri kita juga sudah buka pendaftaran gitu ya. Kita ada beberapa prodi seperti di bawah Magister MMSI, kemudian sastra dan lainnya. Nanti untuk pendaftaran sendiri kita bisa melakukan pendaftaran via online internet itu di http://pendaftaran.gunadarma.acid/2021. Dan di situ juga kita udah sedia live chat sih Bang Yuda. Jadi kalau ada yang ada yang bingung nih gitu tentang gimana sih ini saya cara upload atau apa gitu, semua udah on langsung di live chat. Jadi tidak akan susah ya gitu ya? Oh enggak kan. Jadi tinggal klik aja pendaftaran.gunadarma.ac.id dan di sana pilihan untuk programnya juga ada kan ya? Ada. Langsung ya? Ada. Mau S1 atau S2 atau ada D3? Iya, walaupun memang nanti ada panitianya sendiri memang untuk yang S2 dan S3. Ya, kalau tadi kan ada pengembangan akademik. Ini maksudnya apa nih Bu yang dilakukan? Ya, jadi memang kita kebetulan semua fasilitas ya di Gunadarma itu sudah berbasis ke sistem informasi, terutama TIK, di mana termasuk kita juga melakukan pengembangan akademik di pasca sarjana. Jadi untuk S1 gitu ya, S2, S3, jadi mulai dari profil si mahasiswa untuk urusan nilai akademik itu semua bisa diakses lewat sistem informasi. Oh gitu ya, termasuk itu ya. Betul. Sekarang apa yang lagi dikembangkan? Di Gunadarma sendiri kita juga terutama kan karena tahun ini kita bukan tahun ini ya, dari 2020 kita kena pandemi ya, Bang Yuda ya, pandemi COVID. Nah, memang Universitas Gunadarma sendiri juga memberikan kontribusinya dalam membantu penanganan pandemi virus. Jadi salah satunya adalah dengan membantu menangani pasien COVID yang mengalami gangguan pernafasan. Jadi sebenarnya Gunadarma sudah membuat terobosan dengan menciptakan satu alat ventilator yang canggih gitu. Mungkin di TV-TV sudah sepertinya sudah tersebar ya. Betul. Oke, achievementnya udah ada ya, pencapaiannya. Sudah. Oke. Ada lagi? Iya, untuk yang ventilator ini memang yang famousnya yang dari Gunadarma ini terkenal dengan istilahnya RoboVent ya. Jadi ventilator ini bisa dikendalikan dari jarak jauh. Jadi alat ini diperuntukkan untuk pasien yang terinfeksi virus corona dan mengalami gagal nafas. Jadi harapannya bahwa Gunadarma memberikan kontribusi dalam membantu tenaga medis untuk merawat pasien COVID. Jadi si RoboVent ini dia menggunakan IoT itu Internet of Things gitu. Jadi konsep teknologi yang dirancang untuk membantu aktivitas manusia, dan Gunadarma sendiri memiliki beberapa prodi yang berkaitan juga dengan sistem informasi. Oke. Jadi produknya udah ada juga ya, produk achievementnya ya. Sudah banyak ya. Sudah. Baik, itu pencapaian yang dilakukan oleh Gunadarma yang kontribusinya tentunya bisa dirasakan oleh seluruh masyarakat ya. Iya, betul. Baik, oke. Menarik sekali sahabat Megasara dan kawan Kota Perak juga Sana Kadang Kulon Progo. Kita akan lanjutkan perbincangan kita di Info Gunadarma hari ini, dan kita akan kembali setelah beberapa pesan berikut ini. Jangan kemana-mana. Info Gunadarma akan kembali setelah beberapa informasi berikut ini. Kita kembali di Info Gunadarma. Ya, sahabat Megasara, kawan Kota Perak dan Sana Kadang Kulon Progo, kembali kita di Info Gunadarma dan masih bersama narasumber kita, Wakil Kepala Pengembangan Sistem Akademik Pasca Sarjana Universitas Gunadarma, Dr. Dia ST MMSI. Kita lanjutkan perbincangan kita, Bu. Iya, ya, masih kita banyak yang ingin kita ketahui ya, terkait dengan akademik. Ini bagaimana dengan prestasi mahasiswa saat ini? Sudah apa saja yang sudah diraih, dan kira-kira ada prestasi yang sedang dikejar apa? Baik, Bang Yuda, Gunadarma kita sebenarnya di masing-masing prodi itu masing-masing punya keunggulan masing-masing, dan prestasinya juga banyak sih Bang Yuda. Jadi mungkin nggak bisa saya sebutin satu-satu, tapi mungkin yang di terbaru-terbaru aja ya. Di 2021 tim catur mahasiswa Universitas Gunadarma itu meningkati peringkat 1 di Asia dan 5 di dunia pada kompetisi Kasparov Chess Foundation University Cup Online 2021. Kemudian
paduan suara kita tuh kebetulan terkenal sekali ya, suara Dharma Gita itu meraih International Prize pada Busan Choral Festival dan Competition di Korea Selatan. Kemudian Universitas Gunadarma juga meraih juara 2 pada lomba Rocket Kansat International Competition 2016 di Mongolia. Jadi banyak sih Bang Yuda kalau saya mau sebutin, sepertinya hampir setiap tahun kita mahasiswanya meraih prestasi. Jadi tidak hanya menggeluti perkuliahan saja. Ini kan non akademik ya, yang misalnya yang punya bakat ini dan itu juga tetap ada difasilitasi. Betul. Ya. Itu salah satunya prestasi mahasiswa Gunadarma yang tentunya juga bisa diikuti oleh Anda yang mungkin ada calon mahasiswa yang mau mendaftar ya. Silakan jangan ragu-ragu untuk mendaftar di Gunadarma. Kalau fasilitas dan proses yang ada, fasilitas belajar mengajar atau juga fasilitas di Gunadarma ada apa aja, bisa disampaikan? Baik Bang Yuda, untuk fasilitas di Gunadarma sendiri kita sudah berbasis teknologi informasi. Kita memiliki UG One Click. Jadi UG One Click ini kebetulan bisa diakses dari handphone khusus yang biasanya ada dibagikan ke mahasiswa ya. Kemudian di UG One Click ini ada beberapa layanan yang bisa kita akses, yaitu nanti kita bisa melakukan aktivasi student site. Jadi di student site ini aktivitas mahasiswa terlihat ya, termasuk nilai dan sebagainya. Kemudian untuk melakukan pendaftaran seminar, kemudian rangkuman nilai, jadwal kuliah, jadwal ujian itu semua ada di UG One Click itu. UG One Click ya. Betul. Oke. Ada kalau di kampus sendiri fasilitas yang disediakan oleh Gunadarma ada apa saja untuk mahasiswa, kegiatan mahasiswa? Untuk unit kegiatan mahasiswa sih kita banyak sih yang hobi, misalnya hobi nyanyi ada di paduan suara, kemudian yang ingin join di tim robot, kita juga punya tim robot ya. Kemudian beberapa fasilitas keagamaan seperti UKM itu juga banyak sekali, termasuk yang di bidang olahraga juga kita fasilitasi. Ya. Dan tadi salah satunya catur ya. Catur ini mau legenda banget di Gunadarma ya. Betul. Ya. Sama bola voli kalau dulu ya. Sempat bola voli masuk di kejuaraan nasional waktu itu. Betul. Iya, menarik sekali. Ada kerjasama yang sudah dilakukan Gunadarma sejauh ini, kerjasama dengan pihak mana saja dan apa saja yang sudah dilakukan? Baik, untuk kerjasama sebenarnya kita banyak kerjasama di beberapa litbang ya, kemudian beberapa puslit pusat penelitian, termasuk juga kita melakukan kerjasama dengan universitas di perguruan tinggi di luar negeri. Jadi seperti misalnya kita mengadakan kerjasama dengan Universitas of Bourgogne di Prancis, kemudian di Tashkent University itu ada di Uzbekistan, kemudian ada Russian Economic University dan beberapa banyak banget sih Mas kalau mau saya sebutin, ada juga di Quebec di Kanada gitu ya. Jadi hampir rata-rata di beberapa universitas luar negeri kita udah mengadakan kerjasama. Ya. Terkait pendaftaran nih sekarang ini betul. Sudah seperti apa prosesnya Bu? Apakah masih berjalan daring juga atau misalnya sekarang kan udah mendekati mau katanya boleh diperbolehkan untuk tatap muka dan sebagainya. Seperti apa nih nanti rencananya? Baik, untuk tempat pendaftaran sendiri kita udah buka di beberapa lokasi kampus seperti di kampus Depok, kemudian di kampus Kalimalang, Salemba, Cengkareng, Karawaci. Dan sebenarnya kalau misalnya yang masih, kan ada juga ya Bang Yuda yang masih takut nih untuk datang gitu ya, bisa melakukan pendaftaran online via internet itu di http://pendaftaran.gunadarma.ac.id/2021. Nah, kita juga buka untuk yang ingin datang langsung, silahkan boleh ke tempat pendaftaran di kampus Depok, Kalimalang, Salemba, Cengkareng, dan Karawaci. Jadi kita buka dari Senin, Sabtu sampai Minggu kita juga buka. Oke, jadi Senin sampai Sabtu itu kita buka pukul 9 sampai jam 6 sore, dan untuk hari Minggu kita buka pukul 10 sampai jam 3 sore. Ya. Nah, itu sahabat Megasora dan juga kawan Kota Perak, Sana Kadang semuanya yang mau daftar ini bisa datang langsung dan kalau penasaran ya, mungkin ingin langsung datang dan lebih jelas lagi. Mungkin ada yang juga kan kadang-kadang calon mahasiswa mau lihat nih universitasnya kita gitu. Betul. Jadi boleh aja datang langsung. Biar melihat langsung nanti ya. Iya, betul.
Ada yang penasaran soalnya, misalnya online terus kan, pengen lihat dulu gitu ya. Mau ngerasain kampus ya mungkin. Daftar sih gampang mungkin ya. Daftar gampang. Pengen lihat dulu. Oke, silakan. Jadi ada juga yang menangani ya. Untuk ada juga. Memang tapi kalau misalnya ingin mudah dengan klik gitu ya, ya via internet juga kita buka di alamatnya di itu http://pendaftaran Gunadarma ACID/2021. Iya, gampang sekali. Jadi silakan untuk Anda yang tentunya akan mendaftarkan putra-putri atau juga calon Malaysia yang sekarang lagi mendengarkan, silakan untuk segera buka-buka websitenya dan seperti apa. Di sana ada panduannya ya langsung ya. Ada dipandu nanti. Iya. Baik, ada lagi experience yang lain mungkin yang perlu disampaikan? Ya mungkin terkait dengan pilihan program studi untuk kan beberapa siswa kan ada juga yang lulusan dari SMA IPA, IPS, kemudian betul. SMK. Jangan khawatir bahwa Gunadarma itu punya banyak jurusan yang bisa diikuti sesuai dengan minat dari para calon mahasiswa baru. Jadi kita buka program studi itu dari D3, S1, S2, S3 ya. Untuk D3 sendiri kita buka beberapa jurusan seperti manajemen informatika, kemudian teknik komputer, akuntansi komputer, manajemen pemasaran, manajemen keuangan. Untuk S1 kita buka banyak lagi ya. Jadi ada sistem informasi, sistem komputer, kemudian ada juga ekonomi, itu ada akuntansi, manajemen, dan kita juga sudah ada ekonomi syariah. Ekonomi syariah. Betul. Oke, tuh ada tuh yang baru. Ya. Ada juga kita psikologi, kemudian teknik arsitektur, teknik sipil, dan kita juga sudah punya desain interior. Kemudian untuk program studi di bawah Fakultas Teknologi Industri kita ada yang famous ya tentunya teknik informatika. Oh iya. Betul, itu udah paling terkenal. Paling terkenal dan banyak ya. Betul. Teknik elektro, teknik mesin, teknik industri, dan kita juga sudah buka agroteknologi. Agroteknologi. Sudah ada. Iya, itu mempelajari apa sih Bu? Antara biasanya ilmu agroteknologi ya, di mix dengan sistem informasi, kemudian ada sastra Inggris, kemudian kita sudah punya pariwisata, kita juga ada sastra Tiongkok. Pariwisata juga ada ya? Sudah ada. Sesuai dengan kebutuhan masa kini ya? Betul. Iya. Dan kita juga ada ilmu komunikasi, farmasi, kebidanan, dan juga Gunadarma sudah memiliki fakultas kedokteran. Betul. Oke. Ini seperti menentukan prodi ini adalah fase yang paling dilematis ya? Betul. Biasanya di calon mahasiswa. Iya. Karena debatable antara passionnya dia, tapi tingkat kebutuhan sama mungkin juga banyak pengaruh biasanya. Betul. Nah, seperti apa nih Bu? Ada mungkin yang ingin disampaikan secara pengalaman sebelumnya? Iya, memang ada baiknya bahwa kita juga melihat minat dan bakat gitu. Misalnya dulu passion saya di matematik gitu, mungkin informatika tepat, atau ada juga yang saya sepertinya ingin mencoba fakultas kedokteran, boleh. Jadi kebetulan Gunadarma memiliki banyak pilihan program studi yang bisa dimasuki sesuai dengan passion dari calon mahasiswa barunya. Dan itu tentu saja sudah disesuaikan dengan permintaan permintaan lapangan kerjaan ya, yang saat ini juga lagi banyak berkembang. Iya, betul. Iya, termasuk juga perkembangan sekarang kan banyak yang disesuaikan, kampus ini menyesuaikan dengan kebutuhan industri ya. Iya. Baik, masih banyak yang ingin kita tanyakan dan ingin kita eksplor seputar Gunadarma ini bersama narasumber kita hari ini dan sahabat Mega Suara, kawan Kota Perak, Sana Kadang, semuanya kita masih akan lanjutkan bincang-bincang kita di Info Gunadarma setelah pesan-pesan berikut ini. Jangan kemana-mana, Info Gunadarma akan kembali setelah beberapa informasi berikut ini. Kita kembali di Info Gunadarma. Ya, sahabat Mega Suara, kawan Kota Perak dan Sana Kadang Kulon Progo, kita kembali di Info Gunadarma masih bersama narasumber kita, Wakil Kepala Pengembangan Sistem Akademik Pasca Sarjana Universitas Gunadarma, Ibu Dr. Rodia ST MMSI. Ibu, kita akan lanjutkan ya, masih ada waktu nih satu segmen lagi, dan yang ingin saya tanyakan adalah mengenai infrastruktur. Nah, ini apa saja yang saat ini dikerjakan dan dikembangkan oleh tim dari sistem akademik. Baik, jadi Bang Yuda, untuk Gunadarma sendiri kita sudah
memiliki jaringan komputer dan telekomunikasi dengan menggunakan kombinasi teknologi MPLS. Jadi fixed wireless dan fiber optic. Jadi selain teknologi tersebut, akses informasinya juga dengan mudah bisa kita lakukan melalui mobile technology berupa ada SMS interaktif dan Wi-Fi. Nah, biasanya kalau nanti mungkin kita sudah melewati masa pandemi ya, sudah kebijakan pemerintah sudah bisa kita kuliah langsung di spot-spot yang sudah tersedia di lokasi Universitas Gunadarma itu sudah tersedia dengan Wi-Fi juga. Biasanya gitu. Oke. Kalau fasilitas lain selain ini kan ada biasanya kan termasuk karena banyak fakultas tadi kan ada fasilitas praktikum tentunya ya. Betul. Apa saja yang ada dan disiapkan oleh Gunadarma untuk praktikum mahasiswa? Baik, untuk fasilitas sendiri kita juga selain fasilitas kuliah seperti fasilitas laboratorium, kemudian seperti internet lounge gitu ya, yang tersedia di beberapa kampus juga sudah ada. Jadi setiap program studi biasanya kan ada praktikum tuh Bang Yuda ya. Betul. Jadi kita sudah siapkan dengan lab-lab yang difasilitasi dengan komputer dan sesuai dengan bidang studinya masing-masing. Kemudian kita juga ada fasilitas yang mendukung untuk misalnya di kampus H kita punya fasilitas untuk olahraga gitu ya, untuk yang misalnya hobi basket atau sepak bola kita juga sudah punya gitu ya. Minat bakatnya disalurkan di situ ya. Betul. Jadi Gunadarma bukan hanya memfasilitasi akademik tetapi juga non akademiknya juga kita fasilitasi. Baik. Kalau untuk fasilitas lain seperti misalnya fasilitas kesehatan dan sebagainya? Baik, Gunadarma juga memberikan pelayanan gratis nih. Jadi di beberapa lokasi kampus ada pelayanan gratis bukan hanya untuk dosen tetapi untuk mahasiswa yang ingin berobat ringan sih kita. Jadi sudah memiliki poliklinik sendiri, Poliklinik Universitas Gunadarma yang tersebar di beberapa kampus. Nah, kemudian dimulai tahun 2009, mahasiswa Gunadarma juga sudah dilindungi dengan asuransi kecelakaan kita bekerja sama langsung dengan PT Jiwasraya. Oh, gitu. Udah otomatis ya kalau sudah misalnya otomatis. mendaftar. Jadi begitu kita daftar dan status kita sudah menjadi mahasiswa Gunadarma, maka secara otomatis sudah dilindungi oleh asuransi. Jadi otomatis menjadi keanggotaan di situ ya. Betul Bang Yuda. Ada program beasiswanya seperti apa Bu di Gunadarma? Mungkin bisa menjadi hal yang bisa dikejar juga oleh mahasiswa yang berprestasi nih yang ingin masuk. Iya, biasanya beasiswa diberikan untuk yang sudah mengikuti perkuliahan, biasanya 1 tahun, nanti dilihat IPK-nya, nilai kumulatifnya. Kemudian kita di bawah naungan Bitkem bidang kemahasiswaan itu ada beberapa informasi tentang beasiswa yang bisa diikuti oleh setiap mahasiswa. Jadi selain beasiswa dari internal Universitas Gunadarma, institusi juga memberikan. Dari beasiswa dari luar juga banyak sekali yang masuk itu dari swasta-swasta. Bekerja sama ya? Betul. Iya. Jadi jangan khawatir ketika sudah masuk Gunadarma dan memang kebetulan pintar, jadi bisa aja nanti diikuti beasiswanya. Tinggal pilih saja yang mana ikutnya ya. Betul. Oke, jadi ada fasilitas beasiswanya, silakan dimanfaatkan sebaik-baiknya ya untuk calon mahasiswa Gunadarma yang mungkin belum mendaftar, segera mendaftar. Nah, terkait dengan pendaftaran nih Bu, kita langsung saja sebelum kita akhiri. Mekanisme pendaftarannya bisa dijelaskan Bu seperti apa dan hal-hal teknis apa yang penting ya, yang paling penting kadang-kadang suka tidak diperhatikan yang harus benar-benar diperhatikan oleh calon pendaftar ini. Baik, untuk mendaftar kita memiliki beberapa persyaratan, sebenarnya sudah bisa dilihat langsung di situs di internetnya. Syaratnya adalah kita nanti kalau sudah yakin gitu ya mau masuk jurusan apa, nanti kita membeli formulir pendaftaran itu 500.000, kemudian nanti ada beberapa syarat lain yang harus dilengkapi seperti misalnya fotokopi ijazah SMA yang sudah dilegalisir oleh sekolah, kemudian fotokopi SKHUN NUM yang dilegalisir sekolah, kemudian fotokopi rapot, foto dan fotokopi akte gitu. Jadi syarat-syarat itu nanti biasanya sudah disiapkan, tetapi awalnya memang kita harus beli formulir dulu. Kalau melalui daring juga seperti itu ya atau beda? Daring biasanya nanti kita sudah siapkan menu-menu untuk upload berkas-berkasnya, dan kalau misalnya kebingungan nanti juga di sebelah kirinya itu sudah ada live chat. Jadi
live chat itu bisa dimanfaatkan kalau ada misalnya kebingungan, kesulitan. Aduh, saya mau Atau ada kendala ya. Betul kendala-kendala teknis yang live chat dari Universitas Gunadarma siap melayani. Kadang ada upload yang memang tidak nyampe kok nggak bisa seperti apa misalnya, atau mungkin ada kesalahan-kesalahan yang akan dikoreksi misalnya. Betul. Ya, itu bisa di situ ya. Bisa. Selain live chat kita juga buka di call center di 1500 158 dan bisa juga melalui email di ppmb@gunadarma.ac.id. Oke. Iya, sebelum kita akhiri, Ibu ada yang mau disampaikan? Mungkin ada yang terakhir sebelum kita closing di Info Gunadarma hari ini. Baik, bagi rekan-rekan ya atau mungkin orang tua yang ingin memasukkan anaknya untuk memilih universitas yang dengan fasilitas lengkap gitu ya, dan jurusan prodi yang tersedianya juga unggul, maka Gunadarma adalah satu pilihan tepat sesuai moto dari Gunadarma, bersama membangun insan cerdas, kompetitif, dan berkarakter. Sehingga yuk kita daftarkan anak-anak kita untuk masuk ke Gunadarma dan ikuti prosedur pendaftarannya. Baik, terima kasih Ibu Rodia sudah hadir ya di hari ini sama-sama, bersama Bang kita Yuda di Info Gunadarma. Mudah-mudahan sehat terus dan salam buat semua tim Sivitas Akademika di sana. Baik, iya. Semoga tetap lancar. Iya, Bang Yuda. Terima kasih atas kebersamaannya sahabat Mega Suara, kawan Kota Perak dan Sanak Kadang Kulon Progo. Info Gunadarma setiap hari Rabu dan Sabtu pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat ya. Tetap ikuti terus dan dapatkan informasi terbaru dan juga lebih banyak lagi tentang Universitas Gunadarma di Info Gunadarma. Demikian, saya Yuda pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permios. Baru saja kita simak Info Gunadarma yang disiarkan langsung oleh Mega Suara Bogor, Mega Suara Serang, Mega Suara Sukabumi, Mega Suara Indramayu, Mega Suara Kuningan, Mega Suara Kulon Progo, dan Kota Perak, Yogyakarta. Dengarkan terus Info Gunadarma di Mega Suara Network setiap hari Rabu dan Sabtu jam 9 pagi. Masa depan semakin penuh tantangan. Bekali masa depan Anda dengan ilmu pengetahuan yang dibutuhkan era globalisasi ini. Hanya Universitas Gunadarma yang mengerti akan hal itu. Simak perbincangan menarik seputar kampus Universitas Gunadarma di program Info Gunadarma Mega Suara Network. Info Gunadarma mengulas lebih banyak info pendidikan dan kesempatan meraih masa depan cemerlang. Info Gunadarma setiap Rabu dan Sabtu jam 9 pagi di 7 stasiun Mega Suara Network, Bogor, Sukabumi, Serang, Kuningan, Indramayu, Kulon Progo, dan Kota Perak, Yogyakarta. Universitas Gunadarma, Coloring the Global Future.